Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulanti dari kelas 12 IPS 4. Di sini saya akan membacakan PowerPoint saya yang berjudul Budidaya Unggas. Unggas adalah sejenis burung yang dapat dimanfaatkan telurnya, bulunya, dan dagingnya. Yang pertama, jenis-jenis unggas. Jenis unggas ada 3. Yang pertama, ayam. Ayam adalah salah satu hewan unggas yang waktu hidupnya kebanyakan di darat, dari telur sampai tumbuh dan berkembang biak. Meskipun ayam punya sayap, namun ayam tidak bisa terbang tinggi dan bebas. Sayap pada ayam berfungsi untuk keseimbangan tubuh dan untuk melindungi anak-anaknya. Ayam yang diternak untuk diambil dagingnya sering disebut ayam pendaging, dan ayam yang diternak untuk diambil telurnya dinamakan ayam petelur. Ayam sendiri sangat bermacam-macam. Berikut beberapa macam-macam ayam. Ayam serama, ayam kampung, ayam sayur, ayam cemani, ayam hutan, dan ayam kalkun. Yang kedua ada burung. Burung adalah unggas yang hidupnya lebih banyak di udara, seperti di atas pohon, terbang dari pohon satu ke pohon yang lainnya, terbang berkeliling ke tempat satu ke tempat yang lainnya. Burung merupakan unggas yang sering dimanfaatkan manusia karena keindahan suaranya. Jadi, unggas ini dipelihara untuk dimanfaatkan suara indahnya. Selain itu, juga karena bentuknya yang indah yang membuat manusia tertarik untuk memeliharanya. Macam-macam burung sangat banyak sekali. Berikut beberapa macam-macam burung. Yang pertama, burung elang, merpati, kakatua, dan emprit. Yang ketiga ada bebek. Bebek adalah jenis unggas yang hidupnya lebih sering di air, entah untuk mencari makan atau untuk sekadar berenang. Bebek sangat bermacam-macam, di setiap negara berbeda-beda dari bentuk dan warna bulunya. Bebek juga tidak jauh seperti ayam, bisa dimanfaatkan dagingnya, bisa juga dimanfaatkan telurnya. Telur bebek sering dijadikan telur asin karena telur bebek memiliki cangkang yang kuat dan keras. Unggas lainnya mempunyai kesenangan hidup di air atau berenang, yaitu angsa dan entok. Yang B, budaya unggas petelur. Budidaya ternak unggas petelur adalah bisnis atau usaha yang bergerak dalam memelihara atau memproduksi hewan-hewan ternak petelur unggas. Sebelum budidaya ternak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan disiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, A. Sarana kandang. Penyiapan kandang budidaya ternak harus menjadi syarat utama. Kandang harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Demi mencapai hasil yang maksimal dalam berternak, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat kandang, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kondisi kandang dan perlengkapannya. Yang kedua, penerangan kandang. Yang ketiga, temperatur dan kelembapan. Yang B, bibit yang unggul. Pembibitan dalam budaya ternak memegang peranan yang sangat penting. Yang kedua, membeli telur tetas dari induknya yang telah dijamin keunggulannya. Ketiga, memelihara sendiri induk yang berkualitas. Yang keempat, membeli DOD dari pembibit yang sudah dikenal mutunya maupun yang telah direkomendasikan oleh Dinas Peternakan setempat. Yang C, pemeliharaan. Pemeliharaan dalam budidaya ternak membutuhkan ketelitian dan ketelatenan. Hal yang harus dipelihara di sini bukan hanya unggasnya, tapi juga kandangnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam usaha ini antara lain, yang pertama, sanitas dan tindakan preventif. Yang kedua, pengecekan kondisi kesehatan hewan ternak. Yang ketiga, pemberian pakan. Yang keempat, pemeliharaan kandang. Yang D, ada pemanenan. Hasil utama dari budidaya ternak unggas petelur adalah berupa telur yang dihasilkan oleh unggas petelur tersebut. Telur yang telah dihasilkan diambil dan diletakkan di atas nampan telur. Hasil tambahan yang dapat dinikmati dari budidaya ternak unggas telur adalah daging dari unggas yang kedua dan kotoran yang dapat dijual untuk menjadikan pupuk kandang. Yang E, pemasaran. Untuk pemasaran bisa dijamin bahwa Anda tidak akan kekurangan penadah atau pengumpul, karena selama ini kebutuhan telur yang sangat tinggi tidak diimbangi dengan hasil produksi yang meningkat. Yang C, ada sarana budidaya unggas petelur. Budidaya unggas petelur merupakan usaha pengolahan sumber daya hayati berupa unggas dan tujuannya untuk dipanen hasilnya. Dalam budidaya unggas petelur dibutuhkan sarana dan peralatan. Yang pertama, sarana peralatan budidaya unggas petelur. Sarana budidaya dari sebuah unggas petelur yang dibutuhkan dalam budidaya ayam petelur terdiri atas kandang dan perlengkapan kandang, bibit pakan, vitamin, dan obat-obatan.
Yang pertama, kandang. Kandang adalah kebutuhan utama dalam budidaya ternak unggas. Kandang berguna untuk menjaga agar unggas peliharaan tidak berkeliaran, memudahkan pemeliharaan, seperti pemberian pakan dan obat-obatan, serta memudahkan pemanenan atau pengumpulan hasil peternakan. Kandang yang umum digunakan pada budidaya unggas petelur adalah kandang sangkar yang dimodifikasi menjadi kandang bateri. Unggas petelur biasanya dipelihara lebih dahulu dalam kandang postal, selanjutnya dipindahkan ke kandang bateri yang sudah dewasa. Keuntungan kandang bateri adalah yang pertama, memudahkan pengambilan dan mengumpulkan telur. Yang kedua, menghindarkan kerusakan telur oleh unggas. Yang ketiga, memperoleh telur yang bersih dari kotoran unggas. Yang keempat, menghindari kanibalisme antar unggas. Yang B, peralatan kandang. Yang C, bibit ayam. Bibit ayam petelur dapat diperoleh pada penyediaan bibit. Bibit ayam digunakan disebut DOC atau ayam umur sehari. Persyaratan bibit DOC yaitu yang pertama, ayam-ayam berhasil dari induk yang sehat, bulu tampak halus dan penuh serta baik pertumbuhannya, tidak terdapat kecacatan pada tubuhnya, anak ayam mempunyai nafsu makan yang baik, ukuran badan normal, tidak ada letakan tinja di duburnya. Yang D, pakan. Pakan adalah campuran dari beberapa bahan baku pakan, baik yang sudah lengkap maupun yang masih akan harus dilengkapi, yang disusun secara khusus dan mengandung zat gizi yang mencakupi kebutuhan ternak untuk dapat digunakan sesuai dengan jenis ternaknya. Yang E, obat-obatan, vitamin, dan hormon pertumbuhan. Obat-obatan yang diberikan kepada unggas jika diperlukan, yaitu untuk yang sakit-sakit. Obat-obatan yang diberikan harus sesuai dengan penyakit yang diderita oleh unggas. Obat juga diberikan sesuai dosis dan jumlah serta waktu yang tepat. Yang F, peralatan panen. Peralatan panen diperlukan untuk memudahkan dan mempercepat panen. Di samping itu, peralatan panen dapat digunakan untuk mencegah telur yang dihasilkan tidak pecah dan rusak. Yang E, panen. Hasil yang dipanen dari ayam petelur adalah telur ayam. Telur dipanen 3 kali dalam sehari agar kerusakan telur yang disebabkan oleh virus dapat terhindar. Pengambilan pertama pada pagi hari antara pukul 10 sampai 11, pengambilan kedua pukul 1 sampai pukul 2, dan pengambilan ketiga terakhir pada pukul 3 sampai pukul 4. Pasca panen. Kegiatan pasca panen budidaya unggas petelur meliputi penyortiran dan pembersihan telur. Telur yang telah dikumpulkan langsung disortir berdasarkan ukuran dan bentuknya, yaitu normal dan abnormal. Setelah panen selesai dilakukan, maka selanjutnya dilakukan pemeliharaan dan sanitasi kandang. Yang pertama, pemeliharaan kandang. Bangunan kandang perlu diperhatikan secara baik dan cara dibersihkan secara teratur. Apabila ada bagian kandang yang rusak, maka harus segera diganti atau diperbaiki kembali. Yang kedua, sanitasi. Sanitasi menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar kandang pada area peternakan merupakan usaha pencegahan penyakit yang paling mudah dan murah. Yang D, teknik budidaya unggas petelur. Yang pertama, penyediaan kandang. Kandang dapat dibuat dari bahan-bahan sederhana, yang penting dapat mencegah ternak kabur dan dapat berlindung dari hujan panas. B, penyediaan bibit. Bibit ayam dapat dibeli pada penyedia bibit. Untuk mengurangi risiko dapat menggunakan bibit yang sudah agak besar. Yang C, penyediaan pakan. Pakan untuk budidaya ayam kampung dapat menggunakan pelet. Tapi untuk menghemat biaya pakan, kamu dapat membuat pakan alternatif berbahan dedak, jagung, bugil, tepung tulang. Ayam kampung dibagi menjadi 2 jenis, yakni pakan untuk dewasa dan pakan ayam dewasa. Yang D, pemeliharaan. Yang pertama, pemberian pakan. Pemberian pakan telur ada 2 fase, yaitu fase starter umur 0 sampai 4 minggu dan fase finisher umur 4 sampai 6 minggu. Jumlah pakan yang dibutuhkan ayam petelur berdasarkan umur fase starter. Jumlah pakan yang dibutuhkan ayam petelur berdasarkan umur pada fase finisher. Yang kedua, pemberian minum. Pemberian minum dapat
Pemberian minum pada ayam dilakukan dengan menyediakan air dalam satu wadah. Yang ketiga, pengendalian penyakit. Pengendalian penyakit pada unggas petelur dilakukan dengan cara membersihkan kandang secara rutin, memisahkan unggas yang sakit, dan memberikan vaksin. Pemberian vaksin dapat disesuaikan dengan kondisi ternak unggas. Vaksin adalah usaha untuk menimbulkan kekebalan tubuh. Tujuan vaksinisasi adalah untuk pengendalian penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Pemberian secara teratur penting untuk mencegah penyakit pada unggas. Vaksin dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama vaksin aktif, vaksin yang mengandung virus hidup. Kekebalan yang ditimbulkan lebih lama daripada vaksin inaktif atau pasif. Yang B, vaksin inaktif atau pasif. Vaksin yang mengandung virus yang telah dilemahkan atau dimatikan tanpa merubah struktur antigenik sehingga mampu membentuk zat kebal. Kekebalan ditimbulkan oleh vaksin inaktif lebih pendek, tapi hanya diberikan pada ayam yang diduga sakit. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.